omset yang pernah paling tinggi pernah dapat aja Seluruh outlet. Seluruh outlet itu. Seluruh outlet kalau kita bicara revenue atau omset rata-rata 2 minggu karena tiang pakai per 2 minggu. Nggih. Tiang di kapal pesiar dulu gajiannya tiap 2 minggu gitu. Oh. Jadi tiang aplikasikan apapun yang tiang dapat pelajaran dari kapal pesiar, tiang implementasikan di usaha tiang. Jadi kalau setiap 2 minggunya untuk revenue kisaran antara 300 sampai 600 juta per 2 minggu untuk Om Swastiastu. Suksema niki. Tiang Semeton Jak Bali. Sekarang saya kehadiran dari owner Bitutu Panggang Biang Koripan 7 Gusti Bagus Alet Arte Jonari Kasanova. Oke, suksema beli. siap. Jauh-jauh dari Tabanan niki ya. Nggih. Semua niki tiang yang diundang sini dan berkesempatan untuk duduk di kursi panas niki. Beli, biasanya pejabat-pejabat lu di sini. Beli mau jadi pejabatnya? Tan durung. Niki pun ngelanang tiang singidang sirop sanyo beli. Malah dulu podcast Herwin aja mau pejabat, mau banyak yang bermanfaat bagi masyarakatnya tiang sampah masyarakat duduk. Baik, sing di sampah masyarakat. Masa sampai singidang tidur? Sekan niki, jadi sumpah niki. Oh, berarti kemarin beli lihat nggih. Stafnya kan yang menghubungi saya kan ketua panitia nih Kak, ketua panitia. Ketua panitia apa itu? Ketua panitia HUT Biang Koripan 7 yang ke-10 satu dekadanya Biang Koripan 7 niki wenten Riri Mahantika gitu. Oh, makanya yang kronologinya kan dihubungi dulu. Ini biasanya saya Jak Bali kan nggak menerima podcast di luar konteks politik dulu kan. Nah, ini tak saya diamin dulu lah. Nih kau pun ngerangan teh singdang sirap. Terus Umar. Yang menjawab tantangan teman sebenarnya untuk berhadir dan berbicara di podcast Jak Bali niki karena tiang pokoknya tiang bicarakan sama ketua panitia yang bilang tolong tiang bisa hadirkan di Jak Bali kan. Baru tiang tadi malam tiang searching stalking nih kok ternyata Jak Bali niki orang-orang hebat aja ada di sini. Tiang jak singdang sirap apa tolong manin nih gitu. Padahal saya siap. Ini yang jelas podcast Bali santai lah. Siap. Kita ngobrol santai karena saya juga pengen karena saya lihat Betutu. Ini usaha Betutu yang cukup terkenal di Bali, kemudian punya beberapa cabang gitu. Dan saya kepoin dikit. Ini ternyata ownernya dulu pernah di kapal pesiar. Oh ya udah, ini menarik nih, menarik. Saya gas lah, oke siap podcast kita podcast. Bali. Oh berarti pernah di kapal pesiar dulu. Jadi tiang bekerja dari dulu sebelum di kapal pesiar pun jadi TKI dulu 1 tahun di Brunei Darussalam, kemudian di umur 19 tahun nikah tiang jadi TKI sampai umur 20 tahun, kemudian tiang dari 20 tahun lebih nikah tiang jadi pekerja ring kapal pesiar sampai umur 30 tahun kan, 10 tahun kurang lebih. Kan ini kalau bicara pekerja kapal pesiar kan banyak lah dinamikanya. Kemarin saya sempat bahas juga dengan teman-teman yang mantan pekerja kapal pesiar gitu kan. Katanya banyak pekerja dari yang dulu kerja di kapal pesiar. Tapi kalau bikin usaha di Bali gagal gitu. Nah, dan salah satu yang berhasil adalah Aji Gusti Bagus Alit Arte Jonari ini berhasil bikin Bitutu Panggang Biang Koripan. Karena Haji buka kaca, saya buka kaca juga Haji. Ini kita kayak
Jadi sedikit berbicara tentang PMI atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di kapal pesiar nikel. Kenapa kebanyakan dari mereka buka usaha di Bali kemudian gagal dan akhirnya kembali lagi menjadi pekerja migran Indonesia di kapal pesiar. Tiang ungkap sedikit, ketika kita kerja di kapal pesiar itu kita kayak kuda yang dipakaikan kacamatanya yang hanya lurus ke depan, hanya bekerja keras, dan kita tidak tahu tentang sektor bisnis itu apa, gitu. Nah akhirnya kita dengan egoisme kita medue jinah, terus kemudian kita buka usaha dengan modal yang tinggi dan akhirnya bangkrut, kolaps kita, akhirnya kita balik di kapal pesiar. Itulah yang terjadi dan sepengetahuan Tiang dan menurut penglihatan Tiang, menurut kacamata Tiang, gitu. Dan dari itu Tiang belajar. Jadi kalau kita buka usaha selesai dari kapal pesiar, kita tidak tahu tentang segmented, tentang usaha yang akan kita buka, tentang fondasi usaha itu sendiri, akhirnya kita kolaps dan kita apa yang kita tabungkan selama niki di kapal pesiar habis. Nah akhirnya kenapa Tiang memulai dari usaha nikel, usaha yang kecil dulu Tiang coba, dan dari kapal pesiar nikel orang selalu bilang bahwa kampil nggak bopis kentan ya. Itu sering sekali. Ya, orang-orang yang kerja di kapal pesiar itu mulai pasti nggak bopis kampil. Gitu. Kenyataannya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi yang Tiang tuai adalah 10 tahun kurang bekerja di kapal pesiar, bukan tentang uang yang kita pakai sebagai modal, tetapi bagaimana kita melihat kapal pesiar itu bisa beroperasional sampai tahunan dan mencapai waktu itu Tiang bekerja di kapal pesiar yang terbesar, bukan termewah, ring Amerika. Terbesar. Dan di Amerika itu kenapa mereka bisa terbesar? Dan ilmunya sedikit-sedikit lah Tiang pelajari, Tiang implementasikan ring warung Tiang, kurang lebihnya seperti itu. Gimana kemudian Aji bisa memikirkan bikin usaha B22 ini gitu, daripada melanjutkan kerja di kapal pesiar itu, proses berpikirnya gimana itu? Jadi Niko ilmu kepepet jadi. Ilmu kepepet ya. Gimana itu? Jadi kenapa bisa Tiang bilang seperti itu? Jadi ketika Tiang 9 tahun 6 bulan bekerja di kapal pesiar, terus anak Tiang yang pertama yang saat itu berumur 6 tahun tidak mengizinkan Tiang lagi naik kapal pesiar. Karena anak. Iya, karena anak yang pertama. Kemudian Tiang coba usaha rental mobil, rent car, kemudian Tiang coba usaha jual telur, jual loloh cem-cem. Udah mencoba berbagai usaha berarti beli. Gitulah sekiranya ketan. Dan akhirnya mencoba-coba segala macam, dan akhirnya dengan modal yang sudah berkurang, dan saat itu Tiang ada istri yang lagi hamil anak kedua saat itu. Jadi Tiang pikir apalagi yang Tiang bisa usahakan, dan saat itu Tiang berpikiran bahwa buat usaha yang hanya nggak usah deh nabung gitu, yang sekiranya bisa untuk bertahan hidup aja saat itu gitu. Dan saat tahun berapa itu? Nikah tahun 2014. 2014. Setelah segala usaha sampai jual loloh cem-cem di Jawa enten karyo Niko Tiang nongos di trotoar gitu. Sampai Aji sendiri yang jualan? Tiang sendiri, Tiang sendiri. Sampai waktu itu mungkin ada bekas asisten atau anak buah Tiang yang reng kapal pesiar bertanya, ngapain kerja kayak gini, yuk kita balik lagi ke kapal pesiar ya. Sudah diajain sama teman. Sempat ditanyain. Kenapa Ji tetap mau bertahan karena anak atau? Karena anak pertama, kedua Tiang yakin sampai kapanpun kita nggak pernah bisa bekerja di luar di sana karena kita punya tanggung jawab di rumah, kita punya keluarga di rumah. Ya, dan terus akhirnya coba untuk buka warung. Tapi karena ibu Tiang, biang Tiang Nika dari Tiang SD sudah bekerja, maksudnya mau buka warung, sudah pengalaman lah. Jadi resepnya Tiang minta, ya, Tiang telepon. Jadi ibunya Ji Niki memang sudah jualan. Sampun, dulu dari Tiang SD sudah jualan.
Semudah jualan betutu ini. Enggak. Jualan apa itu? Jualan babi guling, babi Oh, nyol, babi guling, nasi campur, jualan kuliner lah kuliner dulu. lah, betul. Oh. Jadi, tapi kenapa Aji malah ke betutu padahal babi guling dan babi nyol gitu? Karena yang melihat segmen market kita kalau kita bicara ayam lebih universal. Oh, oke. Jadi tidak mengkerucut. Akhirnya Aji minta resep ke beliau. Iya, tiang telepon, Biang, ajarin dong Biang buat betutu. Oh. Ketan. Lewat telepon Lewat telepon ya, bawang limo sekusuno mone jaya mone. Oke. Ya, akhirnya tiang buat sendiri lewat telepon, sambil telepon seperti ini tiang buat sendiri. Nah, Sungkara saat itu enak lah dibilang Kenten. Siapa yang nyicipin? Tiang undang semua keluarga, tiang undang kakak tiang undang Biang, Aji pulang untuk cicipin lah Kenten. Dari telepon itu aja. Dari telepon itu aja. Dibilang enak waktu Dibilang enak. Dan sampai sekarang masih ini. Masih kita pakai resep itu, hanya saja yang sudah delegasikan untuk masaknya terhadap tim tiang sendiri. Oke. Saya sebelum ini saya mau cobain dulu nih. Ini sudah dikasih sampel untuk tester nih semeton. Tester semeton gitu kan. Ini apa nih, Ci? Ini ke sayur singkong. Sayur singkong yang biasa dipakai untuk babi guling kan? Iya, jadi. Kalau sayur singkong rata-rata sama rasanya. Sama, ya. Tapi ini bumbunya enak sekali, Cik. Saya mau pakai. Biasanya kalau usaha kuliner khas Bali itu bahasa genepnya yang paling berpengaruh biasanya kan. So, kalau babi guling betutu rata-rata kan pakai bahasa genep ring Bali. Cuman bedanya komposisinya itu sendiri. Oke, saya tes bahasa genepnya dulu ya. Yang loh. Gebuh. Serius. Enak beli. Siap. Ini saya kan dulu pernah mencoba usaha kuliner juga, J. Yeah. Jadi ada beberapa cara untuk membuat bahasa genepnya ini kan. Yeah. Ada yang dengan di blender, dengan di apa namanya? Rajang. Dirajang, kemudian dengan dijuk cocok itu apa ya? Tumbuk nih kan. Oh, ini dengan cara apa? Sebenarnya kita yang buat konsep untuk penggilingan niki, tapi tekstur dan rasa nika seperti dirajang. Karena dari dulu zaman dulu nika kalau orang Bali buat bakso genep niki dirajang gitu. Tapi dengan mesin untuk efisiensi kita bekerja tanpa mengurangi kualitas dan tanpa mengurangi tekstur itu sendiri seperti dirajang gitu. Oh, ini ada caranya berarti Ji ya? Wenten. Katanya bagi orang yang paham kan, bakso genep atau bakso rajang yang dibuat dengan blender atau dengan mesin itu rasanya kurang daripada yang gini. Betul. Jadi tidak selalu begitu. Itu pasti karena putaran mesin dan ketajaman pisau dengan blender itu akan mengurangi rasa. Sih menurut tiang. Berarti ini dengan cara? Tetap kita pakai mesin tapi tidak blender dan yang sudah koordinasi dengan teknisi untuk bisa bagaimana tekstur dan rasa itu seperti dirajang kan. Seperti pakai tenaga tangan kok. Metak tekan enak baling orang. Tapi serius Ji, ini jangan banget no. Astaga, bisa diterima oleh masyarakat. Sumpah, ini bukan karena promosi ya. Ini bukan karena endorse dan apa. Semeton Jak Bali bisa coba ini. Cabang kalau mau coba di mana aja?
Untuk tiap kabupaten kita ada untuk Denpasar kita di ring Jalan Watu Renggong, kemudian kita untuk ring Kabupaten Badung kita di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, ring Mengwi, kemudian ring Tabanan kita ada Jalan Diponegoro dan juga Jalan Gatot Subroto. Jadi ada 4 cabang untuk saat ini. Oh saat ini sudah ada 4 cabang. 4 cabang apa 5? 5 nih Kak. 5. 5 cabang sampai sekarang ini ya. Yeah. Oke. Ring Kuto, ring Jalan Raya Kuto. Bentar lagi 1. Ini kalau satu porsi begini berapa aja? 100.000 kita per paketnya, sudah 1 ekor ayam dengan berat 1,2 bersih, dengan ada sayur, kacang, sambalnya, kuah komplit sampai nih kan. Paket komplit. Paket komplit. Paket komplit. Ini kalau ayamnya ayam betutu. Iya. Pakai ayam apa, Ji? Niki kalau kita yang ready stoknya kita pakai ada ayam boiler. Boiler ya. Terus kita ada ayam merah by request, ada ayam kampus. Ayam kampung. Ayam kampung nih maksudnya. Kecuali ayam kampus. Yang jelas bukan ayam kampus. Yang jelas bukan ayam kampus. Ayam kampung, yang jelas bukan ayam kampus kan, Erwin. Siap, Ji. Karena mungkin entah lapar apa gimana nih, Ji. Jangan. Sengkara Erwin. Gimana apa yang kan banyak nih yang jualan betutu di Bali. Apa yang membedakan betutunya Biang Koripan 7 ini dengan betutu yang lain? Menurut Aji apa? Kalau dari Tiang sendiri, dari 10 tahun yang lalu, dari tahun 2014 sampai 2024 niki, menurut Tiang kenapa betutu Biang Koripan 7 bisa diterima di masyarakat? Karena mempunyai kelebihan satu, niki dipanggang, diasap sebelum kita proses finishingnya di betutu. Jadi kita pakai sambuk ya kan, serabut kelapa untuk menimbulkan sensasi smoky-nya gitu. Untuk menimbulkan sensasi asapnya. Kemudian setelah 2 jam proses itu kita marinasi lagi dengan bumbu genep nih kan. Jadi kenapa berasa dagingnya lembut, karena mengalami 2 proses yang cukup panjang, tidak segampang nikel kan. Biasanya orang yang mau bikin betutu ini prosesnya gimana biasanya? Yang lebih gampangnya? Kalau originalnya betutu nikel kan dikukus. Jadi jadi pakai bakso genep kemudian dikukus. Kemudian sudah selesai satu proses saja. Kalau niki kita benar-benar asap dengan suhu yang tertentu, kemudian kita tutup. Kemudian setelah kita asapkan nikel, kita proses di finishingnya di bumbu genep, kita marinasi sampai 1 malam. Wish. Berarti prosesnya lebih panjang. Lebih panjang, ya benar. Demi mendapatkan rasa yang enak seperti ini ya. Iya, betul. Jadi tidak 1-2 jam kemudian kita finishing. Tapi kan itu mempengaruhi produksi. Gimana cara memproduksi banyak dengan cara yang lama gitu? Strateginya nikel, kita nggak bisa menerima orderan sekarang langsung kita berikan ke konsumen. Dan juga karena mungkin sudah 10 tahun, jadi kita tahu setiap harinya mungkin habis 300-500, jadi kisaran nikel kita buat produksinya. Kemudian kalau kurang daripada itu kadang-kadang kita nolak dari konsumen. Bukan karena kita sombong, tapi karena memang kita mengutamakan kualitas. Bukan kuantitas. Ampun aja. Sambil makan. Seduk sana. Udah jangan makan. Tumen ada betutu jangan gini sebentar. Asal karo. Berarti itu rahasianya ya? Iya, untuk Nika sampai 10 tahun niki Biang Koripan berdiri, sudah kita masyarakat yang sudah menyatakan testimoni Asukaro cocok gitu. Kalau Tiang bilang enak karena lidah orang beda-beda, tapi Tiang dengan 10 tahun niki Tiang tahu segmen market Tiang. Tiang kalau makanan enak biasa harus pakai tangan soalnya. Oh gitu. Ya mau baptis kan enak. Metinya.
Ada. Ini bicara podcast ya sengap. Aji itu kan Tabanan. Nggih. Kemarin sama sengap kan podcast kan. Nggih. Mekedean Payo Jaya ya. Siap. Yang ngorto jero sengap. Kenal sama dia? Kenal kok. Istri satu kelas sareng tiang jero juga sempat mau bekerja sama dan ragane benar-benar inspirator lah. Berarti di politik Tabanan ini kan? Dukung yang mana? Kebetulan yang ring kuliner bukan politis. Oh bukan, belum politisi. Ini namanya calon politisi. Durung saat. Tapi pengusaha kan harus tetap netral ya, Ji ya. Asal kareng ya karena kami hanya pelayan kan. Siapapun yang kayun ngajeng, ledang ngiring dari bendera manapun, biang kuripan siap membantu. Ji, boleh dihabisin aja. Tidak ada. Jangan aja no. Karena sarung sedok basah aja. Tiang sarung hanya malam mesti ngidang siram jangan negak di Jag Bali ini luar biasa. Suatu kehormatan buat tiang semeton Jag Bali. Tiang pedagang bututu bisa duduk di sini yang tiang tidak pernah bisa sangka, tidak pernah bisa tiang nyana kan. Bisa duduk di sini bersama Erwin Astung Karo nanti Bupati Tabanan gitu. Mancingin. Ini Bupati Tabanan aja belum datang ke sini. Ini apa ini warga saya? Nggih, yang terhormat Pak. Kenal sama Pak Sanjaya? Asung karo nggih, Pak Sanjaya juga langganan ring biang kuripan. Oh, beliau langganan. Langganan betul. Oh. Asung karo nanti Pak Mang Sanjaya ngiring ledang raus simpangnya dikiring Jag Bali. Siap. Ditunggu Pak Sanjaya. Pokoknya kita mekedean di Jag Bali juga nanti. Oke. Jadi dalam hati pasti begini. Raga kan sing mengundang nih Jak Bali nih nak nih. Padahal raga nih meli-meli betutu nih gitu. Ya, Pak Man Sanjaya sudah langganan dari dulu enggak. Sang inspirator juga. Dari proses kalau saya kan pernah mencoba usaha kuliner gitu. Yeah. Menurut yang cukup berat lah kalau bikin usaha kuliner. Betul. Karena bagaimana cara menjaga rasa itu biar tetap. Misalnya sekarang enak, biar tetap terus enak, biar tetap begitu. Yeah. Kadang-kadang kan kalau di kuliner itu, di awal di baru-baru buka berusaha bikin enak terus sudah berjalan kok beda rasanya gitu. Betul. Aji gimana cara Aji biar tetap rasanya biar gini gitu? Niko sebenarnya salah satu tantangan terbesar tiang sebagai pengusaha kuliner di setiap outlet tiang membentuk tim quality control. Niko, jadi ada tim quality control. Yang berapa orang itu? 3 orang nih Kak. 3 orang. Ya. Termasuk Aji atau tiang di luar Niko? Tiang setiap hari juga keliling. Oke. Ya jadi 3 tim niki memastikan bahwa rasa Nika sesuai dengan standarnya, packagingnya sendiri Nika juga harus sesuai dengan standarnya dan tiang sendiri juga setiap hari keliling setiap outlet yang kunjungi untuk memastikan rasa Nika sesuai dengan standar Nika. Ya itulah yang tiang lakukan selama 10 tahun niki. Untuk walaupun mungkin orang bilang bahwa tiang masih self employee kan gitu kuadrannya itu, tapi buat tiang selama tiang bisa menjaga quality control tiang untuk pelayanan tiang untuk memastikan pelanggan tidak kecewa dengan kualitas produk yang kita jual. Itu yang tiang lakukan selama ini. Kalau boleh tahu Ji. Yeah. Ini usaha Ji sendiri. Tiang sendiri tapi dengan resep orang tua. Itulah sebabnya kenapa namanya biang kuripan. Gitu. Jadi biang nih ke ibu tiang sendiri yang memberikan resep, yang selama ini sudah berjuang, yang selama ini sudah mendedikasikan dirinya untuk keluarga. Dan saat ini kenapa tiang buat biang kuripan, tiang ingin membalas jasa, tiang ingin mengharumkan nama biang tiang sendiri yang sudah selama ini berjuang untuk kehidupan keluarganya. Pernah nggak di perjalanan tiba-tiba pada saat evaluasi dari tim ini tiba-tiba rasanya beda itu? Sering. Berarti ini masalah yang dihadapi oleh banyak
usaha kuliner ya. Betul. Caranya gimana itu? Biar karyawan yang kita gini tidak tersinggung. Kita atau cara yang Haji lakukan gimana? Kalau Tiang sendiri sih poin utama dari usaha Niko adalah teamworknya atau tim yang kita ajak bekerja. Saat ini mungkin Tiang sudah ada 85 atau 90 orang bekerja dalam tim Tiang sendiri untuk 5 outlet tersebut. Dan Tiang hanya ingin memastikan bahwa mereka nyaman untuk bekerja. Ketika mereka nyaman untuk bekerja, mereka akan memastikan apa yang mereka jual, pelayanan yang mereka berikan sesuai dengan standar. Dan Tiang pun juga harus memastikan mereka bekerja dengan nyaman. Itu semuanya bukan tentang nominalnya. Kita tidak bicara tentang salary. Bukan karena kita membuat nyaman, bukan karena gajinya dia yang tinggi, bukan. Kenyamanan Niko bukan tentang nominal. Tidak selamanya. Kalau yang dilakukan apa bisanya untuk membuat nyaman? Salah satunya yang selalu melakukan outing, kita melakukan outbound. Jadi seluruh outlet yang tutup kita jalan-jalan setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali mengajak karyawan jalan-jalan. Biar mereka nggak mumet kerja aja gitu. Betul. Ketika bekerja kita ada tekanan, kita ada mungkin gap satu sama lainnya antar kolega. Kemudian kita cairkan, kita breaking the ice-nya saat kita jalan-jalan. Berarti pentingnya tidak hanya kita baru kan ada pengusaha misalnya kan, kamu loh sudah saya gaji segini ngapain kamu kerjamu kayak gini gitu. Kenapa ada ya karyawan yang sudah digaji yang cukup tapi masih kerjanya masih tidak becus gitu, kira menurut Haji gimana? Kalau menurut Tiang mungkin kalau dari segi gaji mungkin tidak banyak, tetapi Tiang memastikan kenyamanan karyawan mereka dapatkan. Tiang memastikan jalur struktur komunikasinya langsung ke Tiang selalu terbuka. Apapun yang terjadi, mereka keluhan mereka tentang apa yang mereka rasakan, mereka ingin adukan ke Tiang selalu terbuka. Jadi 24 jam WA Tiang, telepon Tiang sendiri datang, mereka siap. Tiang siap untuk menerima, mereka juga dengan lapang dada dan tidak pernah ada rasa takut untuk mengungkapkan apapun yang terjadi di warung, di setiap outlet nih gitu. Ini kan ada berapa cabang? 5 cabang. 5 cabang nih. Gimana cara 5 cabang ini biar sama kualitasnya, Ji? Satu, kita punya central kitchen. Jadi dapur pusat kita ada dapur satu. Pusat ada. Ya, dapur pusat untuk bumbu basic kita kita produksi di satu dapur. Baru dikirim. Semua hal yang bersifat vital. Misalnya kita kayak adonan sate, bumbu sayur, bumbu betutu, semua kita buat di satu dapur. Kemudian kita sebarkan di setiap outlet. Mereka hanya finishing saja dan termasuk garam dan segala beberekan Niko kita sudah takarin gitu. Garam dan beberekan ini bahasanya udah bahasa kabiah ini gitu. Jadi semua Niko sudah kita takar, mereka tinggal finishing saja. Jadi memastikan kurang lebihnya, karena beda tangan pasti beda rasa, tetapi kita meminimalisir hal itu. Saya itu yang masih heran, Ci. Kadang-kadang kan saya kan dulu mencoba usaha kuliner ya. Saya ngambil bahan barang di sini, jual di sini. Saya nggak bisa nih bikin bumbunya lebih banyak. Padahal resepnya sudah dikasih. Gitu. Kenapa beda tangan itu bisa? Itu yang masih belum bisa. Gitu. Padahal resep dan bumbunya sama misalnya gitu. Apa yang membuat gitu ya, penasaran dia. Banyak faktor sih sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang bumbu resipi mungkin sudah ditakar dan segala macam, tetapi pengaturan api kan. Terus banyaknya berapa mungkin air yang harus dituangkan. Segala aspek Niko sangat mempengaruhi. Jadi selain dari mungkin bumbu yang sudah kita takar, termasuk kondimennya Niko, lain halnya kita training. Kita juga punya tim trainingnya. Ada juga 3 orang yang memastikan mereka mentrain orang-orang yang di kitchen, di dapur Niko, memastikan mereka sesuai dengan SOP kan. Jadi setiap hari Niki quality control sarang tim kitchen Niki keliling setiap harinya. Tiap hari? Setiap harinya.
Berarti itu yang wajib dilakukan oleh pengusaha kuliner. Mungkin ya. Kalau ring biang kuripan itu yang kita lakukan. Makanya dia heran kan, engken caranya Bang tetap rasanya begini dan kualitasnya begini kan. Kadang-kadang kan kalau urut aja cocok nggak usaha kuliner itu kita buat dengan join misalnya itu. Misalnya bertiga, berlima, berdua gitu. Kembali menurutnya nih kembali ke personality. Ada pengusaha yang memang culture-nya dia bekerja sama. Kalau Tiang memang single fighter dari dulu. Tiang tidak ingin merugikan orang lain dan Tiang tidak ingin dirugikan oleh orang lain. Kalau Tiang sendiri, Tiang bekerja sekeras-kerasnya Tiang bekerja. Berapa Tiang dapat untung untuk diri Tiang, serugi-ruginya Tiang merugikan diri sendiri. Tapi tidak salah kalau orang bekerja sama, menurut Tiang sih. Siap. Kadang-kadang kan ke usaha kuliner mungkin ada juga yang kolaborasi kan begitu. Betul. Mungkin. Betul. Tapi masalahnya karena usahanya kuliner, kita menjual produk makanan, setiap lidah itu kan berbeda. Misalnya 3 orang, lidah ini mengatakan, Om ini sudah cukup enak. Lidah 2 ini, oh ini udah sangat enak, ini sangat tidak enak gitu. Kenang cara 3-nya gini gitu. Itu yang menurut saya itu kayaknya kalau kuliner tuh susah kalau ownernya, kalau ownernya ikut dalam hal teknis. Kalau ownernya cuma sebatas ini ya udah, untuk masalah operasional serahkan ke manajer, beda lagi mungkin gitu. Ya betul. Kalau kita mau bicara mungkin membahagiakan semua orang, mungkin kita tidak pernah akan bisa. Tapi kita berbicara konteksnya niki lidah secara umum. Tapi ke garamnya nih, ke asinnya, pedasnya. Kita bicara secara umum. Kalaupun ada request yang sekiranya mungkin jangan pedas, kita buatkan bumbu sendiri. Jangan asin, kita buatkan bumbu sendiri. Jangan pakai penyedap ataupun vitsin kan, kita buatkan sendiri. Biasanya ada seperti itu. Tetapi kalau kita bicara tentang bisnis di mana itu cakupannya secara luas, lidah Tiang berbicara secara umum, niki enak, niki tan. Tapi kalau ada secara spesifikasi, kita on request manten. Iki saking enak aja. Terus kilan-kilan terus nyambung nih setelah 1 ekor ayam nih. Podcast lah, siap lah kan. Kalau selama membuka usaha ini, dulu awal mula Ji ini modalnya berapa sih membuka usaha begini? Seperti yang bilang tadi nih, awalnya Tiang nih bekerja di kapal pesiar dan impian Tiang adalah bekerja di hotel besar, di hotel bintang 7 mungkin sebagai manajemen atau manajer mungkin, dan membawahi banyak ratusan staff kan. Kemudian karena waktu nikah Tiang lamar di perhotelan, di tourism industri, Tiang lamar dari bawah sampai atas, dari gardener sampai manajer, dan tidak ada yang menerima Tiang. Jadi Tiang mencoba untuk membuka usaha. Ya seperti yang bilang tadi, Tiang coba untuk duplikasi, Tiang mencoba untuk menjual telur, Tiang menjual lolos cem-cem, rental mobil, rental PS, semua Tiang coba jalani sampai akhirnya titik temu Tiang bersin kan. Sambal serawasan itu. Oke, lanjut. Sampai akhirnya Tiang sudah tidak menemukan, Tiang telepon biang Tiang telepon ibu Tiang sendiri bagaimana caranya untuk buat betutu. Dan lewat telepon beliau memberikan Tiang niki resep-resep yang beliau ketahui. Tiang coba buat, habis Tiang buat, Tiang undang semua keluarga Tiang, menyatakan bahwa betutu Tiang enak kan.
Habis itu tiang mencoba memberanikan diri dengan sisa uang tiang ada waktu nikah 30 juta waktu itu. 30 juta. 10 tahun yang lalu 30 juta. Kemudian tiang kontrak tempat satu warung itu 8 juta. Tiang kontrak 2 tahun sudah habis 16 juta. Kemudian tiang beli meja, satu meja saja waktu itu tiang beli 800.000. Kan kurang jadinya duitnya. Waktu itu habis 24 juta karena hitung-hitungan tiang 6 juta niki karena istri tiang hamil besar untuk anak kedua untuk melahirkan lah kata. Jadi habisnya 24 juta dengan warung 2 tahun etalase waktu itu tiang beli 2,5 juta. Kemudian tiang beli meja 800.000 dan kursinya sekitar 1 juta. Dan juga semua alat-alat, cutlery, piring, pisau dan segala macamnya habis 24 juta saat itu. Dan itu warung pertama kali hanya punya meja satu saja dengan 4 kursi ya. Waktu itu. Saat itu pun di mana pertama buka? Ini ke Jalan Diponegoro Tabanan. Dan itu hanya satu karyawan waktu itu tiang ngajak mau kakak tiang, mau misan tiang ngajak bekerja. Dan waktu itu 1 orang dan sekarang kita sudah ada 90 orang tim dalam bekerja. Sungkar. Prosesnya di awal gimana cara di awal-awal buka itu pasti kan langsung rame kan? Pasti. Pernah nggak sampai tidak down? Tidak ada pembeli gitu? Pernah sekali. Jadi waktu nikah kita revenue kita, omset kita antara 0 sampai 75.000 gitu. Di awal-awal dan di saat itu tiang sarang kakak misan tiang nikah dia di bagian dapur, tiang di depan lagi manggang ayam sendiri, lagi ke pasar sendiri, lagi tiang ikut bantu di dapur. Saat itu berpikiran paspor sama visa nikah terus cingak-cingak tiang gitu. Oh, tergoda lagi lagi untuk balik lagi ke kapal pesiar. Iya, betul. Sampai berapa bulan, Ji? 6 bulan. Baru merasakan untung di usaha. Untung 6 bulan belum. Karena saat itu ketika tiang bicara bisnis, selain tiang waktu itu memang belajar dari YouTube, minta teman-teman yang sudah berpengalaman di bisnis, tiang minta sarannya. Mereka bilang 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun nikah proses dan kita jangan pernah mengharap untung saat itu nikah. Oh, berarti 1, 2, 3 bulan pertama itu Aji enggak pernah 6 bulan nikah. Ketika tiang dapat untung 1 bulan itu 1 juta, tiang rekrut tim. Bulan depannya dapat untung 2 juta, tiang rekrut 2 tim. Dan jadi sampai 6 bulan tiang mencoba untuk membuat manajemen, membuat sistem bagaimana yang biasanya orang-orang dulu itu jualan nasi campur, jualan betutu itu tanpa manajemen, tapi yang ingin buat manajemen karena pengalaman yang di kapal pesiar gitu. Oke. Biasanya kan pengusaha-pengusaha baru pengusaha kuliner baru kan yang mau buka usaha 1, 2 bulan, 3 bulan tuh sudah tidak mendapatkan untung, bahkan sudah ada yang mendapat untung banyak. Untung sedikit, tapi mereka merasa, aduh, dikit untungnya gitu. Akhirnya selesai. Betul. Gimana sih proses cara berpikir tuh biar kita, misal 1-2 bulan pertama itu tidak down langsung tutup gitu. Gimana sih caranya gitu? Acaranya aja gimana waktu itu? Kalau tiang sendiri menanamkan dalam diri tiang bahwa segala usaha itu butuh proses dan waktu, dan tidak semua hal yang indah nikah yang kita nikmati pasti mempunyai proses yang perlu sangat panjang dan tidak sangat singkat, dan itu yang menjadi keteguhan tiang untuk tetap bertahan. Kalau tiang dulu di kapal pesiar mungkin kalau 1 bulan mungkin 40 juta 45 juta dapat kalau 1 bulannya saat itu nih di posisi tiang. Tetapi ketika tiang jualan itu spesial pun tiang tidak pernah menikmati selama 6 bulan sampai tiang membuat manajemen tiang, sampai membuat sistem yang tiang bangun nih ke berjalan gitu. Nah itu yang sulitnya menurut tiang. Apa parameter yang pakai untuk apakah produk kita? Saya yakin produk saya ini bagus. Kenapa saya nggak lanjutkan terus tetap
Kenapa saya nggak sabar aja dulu gitu? Iya. Atau apa gitu misalnya gitu? Ya karena kebanyakan orang itu ketekunan. Dan sadar bahwa usaha itu butuh proses, sukses itu butuh waktu, dan kebanyakan orang ingin shortcutnya itu cepat gitu. Jadi buka usaha sehingga 1-2 bulan, 3 bulan, 6 bulan harus sudah dapat untung. Nih, kalau Tiang sendiri, karena Tiang tahu diri Tiang mungkin belok dan Erwin. Jadi Tiang mencoba untuk tetap bertahan, untuk tetap tekun, dan Tiang belajar dari pengalaman teman kapal pesiar yang mungkin dengan modal yang tinggi, terus mereka buka usaha, akhirnya kolaps, balik lagi ke kapal, dan Tiang tidak mau hal itu terjadi ke dalam diri Tiang. Gitu. Oke. Terus satu hari kalau sekarang boleh tahu berapa omset yang pernah paling tinggi pernah dapat aja seluruh outlet itu? Seluruh outlet kalau kita bicara revenue atau omset rata-rata 2 minggu, karena Tiang pakai per 2 minggu. Tiang di kapal pesiar dulu gajiannya tiap 2 minggu gitu. Jadi Tiang aplikasikan apapun yang Tiang dapat pelajaran dari kapal pesiar, Tiang implementasikan di usaha Tiang. Jadi kalau setiap 2 minggunya untuk revenue kisaran antara 300 sampai 600 juta per 2 minggu untuk revenue. Per 2 minggu ya revenue-nya. Dan dengan tim yang 85 sampai 90 orang. Dan bedanya adalah kalau kita bicara tentang restoran yang mungkin marketnya menyasar ke tourism ataupun ke bule ataupun turis-turis domestik, ini mungkin berbeda margin. Tetapi dengan apa yang Tiang usahakan sekarang, dengan nasi campur yang mungkin Tiang jual 10.000 sampai 15.000, Tiang masih bisa berbuat, Tiang masih bisa mempertahankan usaha Tiang. Oh, berarti di warungnya ini menjual nasi campur juga dengan porsi 10 sampai 15.000. Oke, saya penasaran Ji, kenapa 2 minggu hitungannya ya kalau kapal pesiar itu? Menurut Haji gimana itu? Kenapa 2 minggu hitungannya itu? Apa sebenarnya gininya? Kalau Tiang sendiri kurang paham tentang tempat yang bekerja di Kadumun, tapi kalau sekarang kenapa Tiang implementasikan di warung Tiang sendiri, karena banyak juga tim yang Tiang ajak bekerja niko pendatang dari Flores, Sumba dan juga Jawa. Dan Tiang memposisikan diri Tiang saat mereka sebagai pendatang di sini, ngitungan pis kos, ngitungan pis makan, ngitungan pis melali kan. Jadi dan Tiang selalu bilang sama anak-anak bahwa uang 2 minggu akan lebih baik daripada 1 bulan, karena kalau mereka lihat uang besar di awal bulan, mereka akan habiskan sampai tengah bulan. Habis itu mereka akan kasbon, mereka tidak bisa kontrol uang mereka kan. Itulah sebabnya tiap 14 hari Tiang berikan gaji supaya mereka juga secara tidak langsung bisa kontrol manajemen money-nya mereka ada gitu. Berarti gajinya setiap 14 hari? Setiap 14 hari. Wish, ini beda, ini agak lain ini ya. Ini agak lain ini. Berarti di kapal pesiar gitu juga dulu ya? Di kapal pesiar setiap 14 hari sama. Ya. Mungkin mereka pun sama, mungkin kenapa mereka melakukan hal itu, mungkin karena kebanyakan kita yang kerja di kapal pesiar yang mempunyai bendera Amerika ataupun Nassau Bahamas kebanyakan pekerja migran. Jadi mungkin mereka tahu bahwa kita harus kirim uang kan dan ya. Yang saya menarik Ji, kenapa Aji pakai tenaga dari luar itu? Saya tahu sih mereka kan sudah sempat saya sempat dapat informasi bahwa mereka sebenarnya mereka lebih giat daripada orang. Gimana Ji pertimbangan Aji? Kalau Tiang sendiri kenapa sebenarnya tidak lebih memilih tenaga dari daerah manapun, tetapi Tiang mencoba untuk melengkapi, karena kita tahu bahwa kondisi sosial kita, kalau kita
orang Bali mungkin kondisi sosial kita harus melibur. Ya. Dengan sebab itu makanya Tiang mencoba untuk mencari tenaga yang mungkin agama Kristen, Muslim dan Hindu. Jadi saat Galungan, Kuningan, Nyepi, Kristen dan Muslim bisa saling cover. Di saat Natal mereka libur, ada yang pulang kampung, tenaga ada yang mengcover ada yang mengcover. Di saat Muslim pun sama. Jadi Tiang mencoba mengkombinasikan karena Tiang harus sadar bahwa tidak menyalahkan kondisi sosial kita juga, dan juga mereka pun setiap agama mempunyai kepentingan liburnya masing-masing. Betul. Wah, ini cerdas nih. Tidak banyak yang melakukan ini kan. Biasanya parameter kan produktivitas. Jadi Betul. tidak ada hubungan dengan produktivitas, Ji, ya. Tidak ada hubungan dengan ini lebih giat. Tidak pernah ada gitu. Karena kalau kita bicara tentang produktivitas nih tergantung individual masing-masing gitu. Dan yang tidak pernah takut untuk memecat ataupun memberikan efek jera terhadap orang yang dari manapun, agama manapun, dan background apapun. Jadi buat yang tidak pernah rasis, yang penting mereka bekerja, mereka tekun, buat yang bekerja dalam tim solid dan kompak. Oke. Saya lihat tadi kan iseng kepoin. Ini betutu panggang biang korit dan koripan ini 7 ini. Sering melakukan aksi sosial itu. Termasuk sekarang mau 1 dekade. Betul. Ada kegiatan-kegiatan sosial gitu. Tiang mungkin dibilang suka atau mungkin candunya Niko, karena Tiang suka ketika kita melakukan kegiatan sosial, dampak Niko berdampak kepada diri kita sendiri dan orang lain. Dan saat umur warung tahun yang ketiga, Niko yang mencoba berkolaborasi dengan teman-teman kuliner Tabanan yang lain untuk kita bisa berbagi sosial. Dan dari berbagi sosial Niko yang lihat mungkin stigma masyarakat positif tentang biang koripan, terus mungkin Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat kita sampai kita bertahan 10 tahun sekarang, yang tadinya 1 tim yang ajak bekerja sama sampai sekarang mungkin 90 tim yang ajak bekerja, dan sampai sekarang pun di ulang tahun yang ke-10 yang tetap harus berbagi gitu. Dan mencoba untuk berdampak positif untuk masyarakat dan lingkungan sekitar kita di mana kita tempat berusaha. Itu duitnya dari keuntungan dari usaha yang pasti bukan APBN atau APBD. dari uang yang sendiri. Ini kan keuntungan warung sendiri. Ini kan kegiatan aja seperti pejabat, tapi bedanya mereka pakai duit APBD atau APBN yang notabene adalah duit rakyat, Ji pakai duit hasil usaha sendiri, betul. Yang perlu jelaskan di sini bahwa uang Niki pun dari pelanggan setia Biang Koripan, uang Niki pun yang Tiang hasilkan karena loyalitas mereka terus berlangganan di Biang Koripan, Tiang bisa membantu mereka dan mereka membantu Tiang untuk bisa berbagi. Gitu. Dan Niki sudah Tiang lakukan bedah rumah sudah 2 kali, kemudian bedah rumah 2 kali. Betul. Ini udah kayak calon kayak ada gubernur, kayak pejabat ini udah nih. Bedah rumah Tiang 2 kali, kemudian saat Covid pun Tiang dan tim sendiri Tiang libatkan untuk bisa kita selalu berbagi kan. Dan di saat Covid pun ketika orang saat di PHK dan dirumahkan, Tiang Biang Koripan membuka tempat untuk menampung orang-orang yang di PHK atau dirumahkan. Mereka membuka usaha, mereka produksi sesuatu baik itu kue ataupun makanan, dan kita menerima titipan mereka untuk kita jual. Jadi kita bantu. Dan suatu kebanggaan tersendiri bahwa Tiang bukan figur masyarakat, Tiang bukan pejabat, tapi Tiang bisa berdampak secara positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar Tiang. Astung karo nanti jadi pejabat. Kalau ada jalan ke sana? Saat ini belum terpikirkan. Saat ini belum. Oke, saat ini ya. Saat nanti jika Tuhan berkehendak
Kita tidak tahu kan begitu, Ji. Iya. Karena tapi Tiang yakin bahwa banyak pejabat-pejabat yang sudah berkontribusi lebih banyak daripada Tiang. Buat Tiang saat ini sekecil apapun usaha yang kita jalani, bukan masalah tentang banyak sedikitnya untung yang kita terima, tetapi seberapa banyak dampak besar positif yang kita timbulkan ke masyarakat. Siap. Omong aja bocor politisi. Oke, itu aja komen. Tapi mantap lah. Nah, ini pengusaha, jadi harus disupport nih pengusaha yang segera. Pengusaha Bali kan, orang Bali kan terkenal jarang jadi pengusaha, kan gitu. Betul. Rata-rata cita mereka jadi PNS. Kemudian ya begitulah. Jarang lah yang saya dengar itu cita-cita jadi pengusaha begitu. Kalau menurut Aji jadi pengusaha itu gimana, Aji? Buat yang kalau kita bandingkan dengan pekerja, karena pengalaman Tiang juga bekerja di mana-mana juga dulu bekerja atau Aji. Ya. Jadi pengusaha nih sekecil apapun usaha, tapi kita jadi bosnya kayak gitu. Itu. Jadi antara ekor gajah dan kepala semut gitu. Dan ketika kita sudah punya usaha, kita bebas tanpa keterikatan dan keterbatasan untuk implementasikan apapun yang kita inginkan terhadap hasil usaha yang kita sudah dapatkan. Kan banyak yang mau memulai usaha. Saya pengen membuat usaha, tapi saya nggak punya modal gitu. Gimana caranya? Nike stigma menurut Tiang masyarakat yang Dumun Tiang bicara tentang konservatis ya. Jadi mungkin masyarakat yang masih konservatif mereka selalu menganalogikan suatu modal Nike adalah tentang uang. Padahal sebenarnya Tiang bilang tadi dengan 24 juta pun kita masih bisa, dan bahkan ada teman Tiang yang tanpa modal sekalipun dia masih bisa berusaha. Nah, banyak orang itu berpikir bahwa tanpa modal, Tiang nggak punya modal, saya nggak ada uang, saya nggak dapat pinjaman dan segala macam. Tapi kalau sudah mindset kita tentang usaha, apapun gerak kita, apapun ya ide dan inisiatif kita itu tentang usaha pasti akan terlaksana. Ini bukan tentang uang. Menurut Tiang sih. Mulai aja dulu seperti kata Bob Teguh gitu ya. Ya, dan Purdi Chandra bilang kamu nggak harus nunggu punya kolam renang untuk bisa berenang katanya. Berarti berenangnya di mana? Sewa atau apa? Di kali, di kali. Kolam renang. Kolam renang kan. Ya. Jadi tidak harus menunggu punya kolam renang dulu. Untuk bisa kebanyakan berenang. Orang kan saya pengen berenang tapi gimana cara bikin kolam renang? Biaya yang segini. Saya dengar juga untuk merawat kolam renang itu biayanya tinggi. Bomoto ya berpikir lah. Bendan bisa renang. Padahal tinggal ngalih kali aja yang gini tinggal cebur kan gitu. Semua tergantung niat kalau Tiang bilang sih. Oke. Dengan sering berbagi ini, apa yang Aji inginkan sebenarnya atau harapkan sebenarnya, Aji? Sebenarnya harapan besar Tiang adalah dari dulu ketika Tiang baru buka warung nih, harapan besar, sangat-sangat besar Tiang adalah kesadaran masyarakat Bali. Tiang tidak bicara tentang rasis ya. Harapan anak-anak muda orang di Bali nih tidak tentang gengsi, tetapi sekecil apapun usaha kayak sekarang Tiang, walaupun Tiang tidak kaya, mungkin jauh dari kata sukses, tapi Tiang bisa berbuat untuk orang. Jadi sekecil apapun usahamu, sebesar apapun pendapatanmu, tapi kita bisa bergerak untuk orang banyak. Dan harapan Tiang semoga banyak orang bisa melihat Tiang hanya dagang nasi yang 10.000, tapi Tiang bisa berbuat untuk orang. Dan Tiang hanya orang yang Tiang tamat SMA Banten tanpa kuliah, Tiang bisa di titik sekarang walaupun masih jauh dari kata sukses, dan menjadi inspirasi mungkin orang-orang untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Dan harapan kedua Tiang adalah semoga masyarakat Bali bisa terbuka matanya kan, supaya kita nih penjajahan itu bukan tentang kolonialisme lagi, tapi penjajahan secara ekonomi, secara pandangan itu sudah terjadi di Bali ini gitu. Dan yang harapkan mereka terbuka akan hal itu.
Siap, Cik. Ini jadi tegang ini. Ampun tegang. Maunya kita podcast santai kan tadi kan. Santai. Serius saja jadinya. Tapi ya kan saya pejabat. Ngomongin serius itu kan pesan-pesan yang benar itu. Yang serius yang menurut saya memang perlu jadi penyakit orang Bali ini kan itu banyak sekali kan. Kita terlalu zona nyaman. Padahal kita punya lahan, kok bisa orang lain yang pakai lahan kita, dia ngontrak, dia bikin sukses. Kenapa nggak kita aja yang bikin gitu? Tuh heran kadang-kadang. Ya kalau menurut yang sih mungkin edukasi, pandangan, kemudian juga gengsi yang mungkin terlalu tinggi. Karena kalau Tiang sendiri, kalau Tiang ngitungin gengsi, namun di kapal pesiar di zona nyaman Tiang, dengan gaji Tiang, dengan asisten yang Tiang ada saat itu, mungkin Tiang tidak mau bergerak di kuliner niki. Tapi mungkin juga dengan jalan Tuhan, akhirnya Tiang bisa di titik ini, Tiang bisa berguna walaupun tidak banyak, gitu. Dan harapan Tiang banyak orang-orang melihat bahwa dengan dagang nasi daso tali kayak ngidang masih gitu. Oke, siap. Sing perlu jauh-jauh ke kapal pesiar gitu. Karena saya lihat Tutu Panggang Biang Korepan 7 ini sering muncul di media sosial juga kan. Berarti menurut Aji media sosial menjadi sangat penting zaman sekarang. Sangat penting. Beda zaman waktu Tiang nih kok dulu tuh mungkin masih ya bilanglah FB gitu, Facebook. Terus beralih ke Instagram dan sekarang kita di TikTok. Segala usaha yang tidak mengikuti perkembangan zaman, Tiang yakin akan terkubur. Menurut Tiang nih kok. Makanya walaupun Tiang mungkin tidak banyak bergerak di TikTok, tapi Tiang tahu betapa pentingnya media sosial saat ini, Tiang harus mengikuti. Jadi walaupun harus bayar orang nih kan, ataupun anak Tiang Gus barangnya jep di TikTok kan caranya kayak gini kan. Yang penting kita harus tetap eksis dan digitalisasi itu kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak bisa hindari kan. Jadi harus tetap mengikuti mantan gitu. Siap. Kalau suka dukanya Ji, pernah nggak sampai membuat kita stop gitu? Pasti ada nih kok di tengah perjalanan ya. 10 tahun nih kok kan bukan waktu yang singkat. 10 tahun Ji. Ya, 10 tahun saat ini. Satu dekadanya Biang Kuripan nih kok di bulan November nih Ki. Jadi 10 tahun itu bukan waktu yang singkat dan masih banyak proses yang sudah kita alami dan kita lalui sebelumnya sampai kadang-kadang membuat yang udahlah balik ke kapal atau ke luar negeri atau bekerja di tempat lain gitu. Tapi ya kembali ke diri kita, ketekunan dan kemudian kalau memang kita punya niatan, Tuhan selalu memberikan jalan, baik itu yang belajar di YouTube atau yang ikutin seminar-seminar apapun nih gitu. Ji, kalau sekarang kan lagi tren zaman franchise itu Ji. Franchise. Kalau Biang Koripan 7 ini itu sistem franchise atau 5 itu atau enggak? Tiang sendiri saat ini. Oh, semua Ji yang punya. Ya, Tiang sendiri franchise Tiang belum kan sempat kepikiran untuk franchise dulu tapi Tiang stop dulu karena kalau orang sana bilang too big too quick juga nggak bagus katanya. Kan banyak kan yang menggunakan sistem franchise. Ya, di awal oke lah. Ya. Di momen tertentu, tapi setelah selesai langsung semuanya udah ada kabar gitu. Padahal nilainya saya udah dengar itu udah ngeri itu. Jadi udah mendekati 1 ember gitu. Aduh. Tiang nggak mau sampai kalau kita berpikiran moral secara manusia nih kita merugikan diri saja sudah kayak berat, apalagi Tiang harus merugikan orang lain. Dan makanya Tiang masih berpikiran untuk menggunakan Biang Kuripan ini sebagai franchising. Berarti untuk sementara tidak akan buka franchise. Sementara belum. Atau nanti suatu saat nanti. Oke, Ajik. Niki Ji.
owner Panbingin nih. Aduh, ini kapal pesiar juga dulu beliau ini. Dulu kapal pesiar sama kayak Aji dia. Iya. Ini kan Panbingin inspirasi Tiang itu. Oh gitu. Iya. Bagaimana Panbingin ini bisa memfasilitasi masyarakat yang mungkin mau berusaha dan memberikan ini jadi jalan waktu pandemi Covid dulu dibentuk. Oke Ji, sukses semua nih Ji. Pokoknya semoga semangat selalu dan sehat selalu. Semoga akhirnya Tiang bisa sirap lelap mungkin karena tadi malam Tiang kurang bisa tidur nyenyak. Apa yang Aji pikir Aji? Apa yang kok bisa nggak bisa tidur? Setelah tadi malam Tiang stalking nih tentang Jog Bali. Wih, orang luar biasa yang mungkin berkontribusi besar dan bermanfaat besar di masyarakat gitu. Tiang dagang nasi nih duduk di sini luar biasa. Tapi kan sudah bernyumbang banyak ini kan. Tidak banyak, tapi kita bergerak. Ya, astungkara lah. Astungkara, oke. Tuhan tidak diam gitu. Luar biasa pokoknya yang duduk di Jog Bali nih, luar biasa. Ini kayaknya memang takdir Tuhan aja. Astungkara. Sebenarnya tiba-tiba bahas politik tiba-tiba duduk. Oke sih ya. Pokoknya terima kasih banyak nih. Kita tutup. Om santai Om.